umur 13 tahun pernah mengandung dan melahirkan anak setahun setelahnya. Berarti di usia 14 tahun, sang anak sudah pernah melahirkan. Pagi, siang, dan selamat malam. Gimana kabar kawan semua? Semoga dalam keadaan baik. Kisah kali ini kita angkat dari kisah pilu, di mana seorang ayah tega menggauli anak putri kandungnya. Untuk itu, mari kita ceritakan. Rudy, sosok yang keras dan mudah tersulut emosi, kata seseorang tetangga yang bernama Purwanto. Rudy tinggal di sebuah gubuk, tepatnya di RT 1 RW 4, di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Tetangga Rudy tidak mengetahui apakah Rudy mempunyai tempat tinggal tetap. Rudy tinggal bersama anak putrinya. Gubuk itu berdiri pas di samping sungai. Tanahnya pun milik seseorang yang bernama Prasetyo Tomo. Tidak ada tetangga yang tahu mengapa Rudy hanya tinggal bersama anak putrinya. Saryono, ketua RT setempat pun tidak mengetahui kenapa Rudy hanya tinggal bersama putrinya. Namun itu tidak ada kecurigaan yang muncul. Menurut Saryono, sangatlah wajar bila anak tinggal bersama ayahnya. Rudy orangnya rajin. Disuruh apapun dia mau. Disuruh cari kayu bakar dia juga mau. Tapi anaknya ini emang tertutup orangnya, kata Saryono, sang ketua RT. Anak yang tinggal bersama Rudy adalah anak dari istrinya yang terakhir. Yang terakhir? Ya, diketahui Rudy memang mempunyai banyak istri. Salah satu sumber mengatakan bahwa ia sudah 3 kali menikah. Tahun ini anak Rudy genap berusia 26 tahun. Tidak diketahui jelasnya kenapa istri Rudy tidak pernah ada. Yang jelas, saat kasus berhasil dibongkar, di gubuk itu cuma ada Rudy dan anaknya. Menurut pengakuan warga, sebenarnya anak Rudy cukuplah bisa berbaur, walau tidak ke semua orang. Ada warga yang memperhatikan bahwa anak Rudy ini lebih gemuk dari sebelumnya. Ada isu di masyarakat bahwa Rudy adalah dukun, bukan tanpa sebab. Seminggu, setidaknya ada 1 orang yang berkunjung ke gubuknya. Sering para tamu itu berboncengan, seperti sedang mengantarkan orang yang sakit. Selain isu Rudy adalah dukun, pekerjaan Rudy yang nyata adalah serabutan. Ia sering mencari kayu bakar dan sering juga memancing di sungai. Singkat cerita, ada seseorang yang membeli tanah di lahan berdirinya gubuk Rudy itu. Rencananya orang itu akan merenovasi dan meratakan tanah di area itu. Orang tersebut meminta izin kepada Rudy perihal renovasi tersebut. Diketahui orang yang membeli tanah tersebut bernama Tomo. Tomo pun berkata kepada Rudy bahwa ia akan memberi tenggang waktu sebelum dirinya mulai menggarap lahan tersebut. Setelahnya, ternyata uang Tomo terbatas, dan ia hanya ingin memulai untuk membuat pagar tembok yang menjadi pembatas antara sungai dan lahannya. Untuk membuat pagar tembok itu, Tomo memperkerjakan 2 orang. Diketahui 2 pekerja tersebut bernama Slamet dan Purwanto, yang masing-masing berusia 44 tahun dan 42 tahun. Awal pekerjaan, 2 orang pekerja itu mulai mencangkul tanah dan meratakannya. Saat itu mereka masih melihat Rudy yang sedang memancing. Tapi seperti biasanya, mereka tidak saling tegur sapa, sebab sifat Rudy sangatlah dingin.
Pekerjaan pun berjalan lancar, sampai suatu ketika saat mereka mulai menggali lebih dalam, cangkul mereka yang mendapati sebuah kain yang terkubur. Slamet pun mengambil kain tersebut, dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah tulang belulang manusia. Semuanya masih utuh, walaupun memang sudah terlepas. Setelah diamati, tulang dan tengkorak tersebut seperti tulang yang dimiliki oleh bayi. Awalnya Slamet tak menghiraukan penemuannya itu, tapi setelah dirinya melanjutkan mencangkul, dia menemukan kain lagi. Dia tidak paham apakah kain kedua ini adalah bagian dari kain pertama, atau bahkan dari jasad bayi yang berbeda. Setelah itu, mereka bergegas melaporkan penemuannya kepada Tomo, sang pemilik lahan. Dan Tomo pun meminta Slamet dan Purwanto untuk menghentikan pekerjaannya dan segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Saat ditanya penemuannya itu, Tomo mengatakan bahwa tengkoraknya kecil dan sudah hancur. Tapi untuk yang pertama masih utuh, tulang rusuknya masih kelihatan, ungkap Tomo. Polisi pun menerima laporan Tomo. Tak selang lama polisi pun mengisolasi lahan tersebut untuk dilakukan penggalian. Hasilnya pun mengerikan. Setelah digali, ternyata masih ditemukan 4 jasad. Kecurigaan pun langsung tertuju kepada Rudi. Tapi anehnya, setelah itu Rudi dan anaknya hilang entah kemana. Padahal Slamet dan Purwanto masih melihatnya saat memulai pekerjaan tadi. Polisi pun langsung gerak cepat. Setelah menaruh kecurigaan, polisi pun berhasil meringkus Rudi. Rudi diringkus di Kecamatan Karangluas, Banyumas, Jawa Tengah. Rudi ditangkap bersama anaknya. Namun sang anak ditangkap untuk dijadikan saksi. Sang anak memberikan keterangan bahwa hubungan badan bersama Rudi awalnya terjadi di tahun 2012. Saat itu sang anak masih berusia belasan tahun, dan ia mengaku karena paksaan dari Rudi. Bejatnya lagi, sang ibu yang mengetahui pun diancam oleh Rudi. Dan lebih menyakitkan lagi, bahwa sang ibulah yang membantu proses persalinan anak Rudi tersebut. Menggali lebih dalam, ternyata Rudi dan anaknya pernah diusir dari kampungnya. Seorang warga yang tidak mau diungkap namanya bercerita bahwa sang anak di umur 13 tahun pernah mengandung dan melahirkan anak setahun setelahnya. Berarti di usia 14 tahun, sang anak sudah pernah melahirkan. Warga yang curiga ada hubungan badan Rudi dan putrinya kemudian menjadi resah dan mengusir keluarga tersebut. Diketahui anak bayi hasil hubungan itu sekarang diadopsi oleh orang Semarang dan sudah bersekolah di sekolah dasar. Dari pengakuan Rudi, kebejatan itu dilakukan karena bisikan dari guru spiritualnya yang bernama Bambang, yang saat ini pun masih menjadi buronan. Ditelisik lagi, ternyata Rudi juga tidak tahan terhadap anaknya saat mereka berdua saja. Dan hasil dari hubungan gelap itu, setidaknya ada 8 anak yang dilahirkan. Semuanya mati, kecuali 1 anak pertamanya. Saat ini Rudi telah ditahan dan diancam hukuman mati. Baik, itu tadi adalah kisah pilu yang terjadi atas kebejatan orang tua. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan nantikan kisah, misteri, dan sejarah lainnya di channel Kasat Kusut. Selamat pagi, siang, dan selamat malam.